background pendidikan, Ibu terakhir pendidikannya ngambil kuliah S3-nya di UPI Bandung. Kemudian sudah punya suami, terus belum dikasih kepercayaan untuk punya anak. Terus tinggalnya di Sungai Sapih. Kalau yang tinggal di Padang tuh tahu ya, di Sungai Sapih bawah Asam, tahu kan? Surangi. Mungkin itu dari Ibu ya. Mungkin Ibu akan kenalan juga dengan mahasiswanya. Nanti satu-satu nanti sebutin nama, kemudian come from, dari daerah asalnya di mana. Jadi dari daerah. Silakan Anisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Pratiwi Putri, berasal dari Batang Kapas, pesisir selatan. Sebelumnya udah ada kuliah dengan dosen lain? Udah ada Zoom meeting dengan dosen lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Sama ya? Ini pertama, Bu. Pak Aziza. Silakan. Saya, Bu. Diva Aziza. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Dari mana? Bagus ya koneksinya ya? Koneksinya kurang bagus. Oh, bagus. Azim Saputra. Saya, Bu. Sudah boleh, Bu. Yang lain kalau tidak ngomong di unmute. Boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazim Saputra Filia Reza, asal dari Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sekian, terima kasih. Apa namanya tadi? Desanya? Apa, Bu? Desa apa tadi? Maaf, apa, Bu? Desa mana tadi? Kurang familiar, Ibu. Oh, bukan Padang, bukan Sumbar ya? Bukan, Bu. Di Provinsi Riau. Oh, Provinsi Riau. Apa namanya tadi daerahnya? Apa, Bu? Daerahnya di mana? Daerahnya nama daerahnya tuh Kecamatan Pulau Burung, kabupatennya Indragiri. Lanjut, Maharani. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maharani Desura Putri, asal dari Situjah, Kabupaten Lima Purwokota. Lanjut, Nur Aisyah Nasution. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Nur Aisyah Nasution, asal Duku Padanggalo, Sungai Lima, dan Padang Ayam. Terima kasih.
Banyak yang nggak bagus sih koneksinya. Septi, lanjut. Ada Septi. Septi Marwiyah Hasibuan. Oke, lanjut. Saifa Alivia Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifa Alivia Rizky. Saya berasal dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Kemudian Widya Elsa Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Elsa Agustin, Kota Padang, Sumbar. Selvi Aspardita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelvi Aspardita. Saya dari Depok, Jawa Barat. Depok ini. Iya, Bu, Depok. Belum ke Padang kan. Berarti udah ujian di mana kita waktu itu? Maaf, Bu, kenapa? Kalau ujiannya di mana? Kalau misalnya kita milih Padang gitu, tuh ujiannya di mana, di Depok atau ke Padang? Saya SNM, Bu, cuman kalau ujian SBM-nya di situ, di UI, di ini, IPB. Oh, berarti belum ada ke Padang lagi dari sejak daftar. Oh, JLB belum ke Padang, Bu, belum, masih di Depok. Berarti orang tua di Depok. Orang tua di Depok. Di Depok. Depok berarti. Mm-mm. Kenapa ngambil di Padang, Selvi? Jauh-jauh. Kenapa, Bu? Kenapa ngambil jauh-jauh ke Padang? Karena ada keluarga juga sih, Bu, di situ. Jadi ya dibolehin juga di sini, ternyata dapetnya juga di sini, alhamdulillah. Ya udah. Aisyah Arfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arfa, asal Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alisa Zahrani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Kabupaten Sindung, Sumatera Barat. Angela Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Natasha, berasal dari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lanjut, Dwi Tari Aprila. Ada Dwi Tari. Kok partisipannya cukup ya? 37 ya. Oh, sama Ibu berarti 37. Berarti tadi nggak ada. Septi tadi ada? Septi. Ada, Bu. Oh, ada tadi. Kok Ibu silang? Mana Septi Marwiyah Hasibuan? Saya, Bu. Oh iya. Udah perkenalan tadi, Septi. Assalamualaikum. Belum, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Marwiyah Hasibuan, asal Padang Lawas, Sumatera Utara, Bu. Dan tadi sampai Dwi ya, Dwi Tari. Silakan. Dwi yang nggak ada ya. 36 kan ya. Gita Rahmatika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Ramatika, asal dari Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Masya Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Habibah, berasal dari Perawang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih, Bu. Oh, berarti ya. Natasha Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Pratiwi, asal dari Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, Bu. Tahu Bubuk Sarai? Apa, Bu? Tahu Bubuk Sarai? Bubuk Sarai? Enggak, Bu. Nggak tahu? Itu nggak salah. Contohnya di Kota Anau, Bu. Oh, Kota Anau. Jauh ke atasnya nanti ya. Rahma Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sinta, asal dari Lahat, Sumatera Selatan. Palembang. Iya. Apa ngambil ini Padang Rahma Sinta kok nggak di Unsri? Kemarin waktu SN-nya daftar ke sana tapi nggak dapet. Ngambil jurusan? Pendidikan Matematika juga. Berarti lebih tinggi passing grade ya Unsri pendidikan matematika ketimbang UNP. Enggak. Ya. Enggak tahu, Bu. Pilihan pertamanya pendidikan matematika Unsri gitu ya. Pilihan keduanya pendidikan matematika UNP. Ya. Itu waktu SN-nya, Bu. Yang SB-nya beda lagi. Apa tuh bedanya? SN apa sih? Ibu nggak tahu. Kalau SN itu apa? Kalau SN itu nilai pakai rapot. Oh, nilai pakai rapor. Kalau yang satu lagi? Yang satunya lagi SB itu pakai tes, Bu. Oh, pakai tes yang SBMPTN ya? Iya. Oh, nggak ngambil Unsri lagi pas SBMPTN berarti? Oh. Enggak. Resti Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amanda, asal dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ibu capek ya kalau online ini. Kerjaan kita tuh duduk dari pagi depan laptop, mata sakit, pinggang sakit, segala sakit. Dari pagi kuliah. Kemudian Rio Pradita Hendrinata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Praditya Hendrinata dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sekian, terima kasih. Kenapa nggak ngambil Unja? Rio? Enggak, Bu. SN kemarin pengambil UNAN sama Unja, tapi nggak dapet. Terus SB-nya ngambil UNP. Yang ini ya, Sahdia Aulia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdia Aulia Salsabila, asal Muara Bungo, Provinsi Jambi. Oh, sama dengan Rio, tetangganya ini? Ya jauh, Bu. Itu. Oh, kenal berarti, memang kenal berarti. Enggak, belum kenal. Enggak kenal. Beda kabupaten. Oh, beda kabupaten. Oh, kenalannya pas udah ketemu di sini. Sebelumnya nggak kenal. Nggak kenal sebelum. Iya, ini baru kenal. Tira Filia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Filia dari Kerinci, Provinsi Jambi. Jambi juga sama dengan Rio, sama. Kenal juga, nggak kenal juga. Enggak, Bu.
Bagas Fadriansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Fadriansyah dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Bu. Bengkulu. Oh ya, universitasnya. Pak Bagas. Kalau di Bengkulu. Bu, sini. Bu, kurang dengar, Bu. Ya, koneksi Bagas kayaknya enggak bagus. Iya, Bu. Erina Lara Maharani. Kok bisa dengar tuh suara Erina? Ibu malah nggak dengar suara Erina. Ada yang dengar suara Erina? Enggak, Bu. Ya, Bu. Kecil, Bu, suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran, Bu. Tapi kecil. Erina ini kemana nih? Jangan-jangan ke kelurahan kali ya? Atau kemana ini? Di depan rumah ini. Kita lewat ya. Kayaknya jauh suaranya. Kina Putri Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Putri Salsabila dari Duri, Provinsi Riau. Lanjut Hidayatul Safirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Safirah dari Kota Payakumbuh, Bu. Muhammad Ilham Adia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Adia dari Kota Padang. M. Hafiz Mardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Mardian. Saya berasal dari Andaleh, Kabupaten 50 Kota. Refatri Anggraini Nasution. Nasnya benar Nasution ya? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refatri Anggraini Nasution. Berasal dari Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat. Pernah dengar nama Bu Minora Longgom Nasution? Berarti itu satu apa namanya itu? Satu marga. Apa tuh? Satu marga namanya, Bu. Oh, satu marga. Kenal ya Bu Minora Longgom Nasution? Tahu, Bu, tapi Bu itu asalnya dari Sumatera Utara kan, Bu? Iya, Sumatera Utara. Oh, beda tuh? Beda, Bu. Di marganya sama gitu? Iya, Bu. Lanjut. Itu ketinggalan atau gimana nih? Nabila Nuraisah udah tadi? Nabila? Belum, Bu. Iya, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aisyah dari Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, asal dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Agnes Irlano Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agnes Irlano Putri dari Kota Padang. Lanjut, Fioni Adiasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioni Adiasari dari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Vivi Nazri Aryaspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Nazri Aryaspa dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Mentawai, sekarang di Mentawai berarti Vivi? Iya, Bu. Bu ada rencana pengabdian ke Mentawai kapan-kapan di calling ya. Itu di Mentawai masih sering gempa nggak?
di sini enggak, Bu? Di kabupatennya soalnya. Weni Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Azahra, berasal dari Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Mana 50 kota? Ulan Aljamisa. Ada Ulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya Ulan Aljamisa dari Singkara, Kabupaten Solo, Bu. Solo. Kalau dari Gugu Sari jauh ya. Gugu Sarai tahu? Pasti enggak ya? Siapa, Bu? Gugu Sarai. Oh, jauh. Bu. Jauh. Oke. Yaumil Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumil Ihsan, asal dari Batu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Oke. Naswa Salsapido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Salsapido dari Duri, Provinsi Riau. Riau. Banyak ya Riau sekian persen ya. Oke, Ibu sudah kenalan, mahasiswa juga sudah kenalan. Berarti yang belum ada itu Dwi Tari ya. Ibu akan Bu. Hadir, Bu. Ada Dwi Tari. Ada, tadi Bu. Juga telat berarti. Ya, tadi jaringannya susah, Bu. Silakan perkenalan Dwi Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tari Aprila dari Kota Padang. Ke Padang jaringannya susah, kota lah gitu. Iya, Bu. Tadi nggak tapi bisa emang gangguan. masuk. Emang gangguan. Beberapa hari terakhir IndiHome kayaknya emang lagi lelet. Iya, nggak bisa masuk dia, Bu. Ibu juga Maaf ya, Bu. Ya, 3 hari belakangan memang susah mau download nggak bisa. Oke, untuk pertama kali mungkin kita menyepakati perkuliahan dulu. Mungkin Ibu mulai dari men-share kontrak ya. Ibu nggak ada kontrak yang dari untuk yang pengantar ini sih. Ibu share kontrak yang PDM aja, tapi sama aja sebenarnya untuk semua mata kuliah. Nanti kita akan ini untuk pertemuannya kalau directly, kalau pertemuan langsung ya. Kalau pertemuan langsung mungkin ada yang bisa kita serap dan bisa yang tidak ada gitu ya. Mahasiswa wajib mengikuti tatap muka minimal 80% dari total pertemuan. Nah, berarti kalau total pertemuannya ada 16, 80% dari 16 berarti sekitar 14 gitu ya, 14 meeting. Itu bisa dilakukan via e-learning, bisa via Zoom. Kalau Ibu misalnya ada misalnya ngasih di Zoom aja, Ibu udah lihat e-learning kan? Udah buka e-learning, di situ udah Ibu share absensi, udah diambil? Udah, Bu. Udah Ibu share materi perkuliahan, sudah Ibu share video pembelajaran tentang materi itu, cuma memang video pembelajarannya belum selesai untuk semua materi, tapi modul udah. Yang video pertemuan 7-16 itu lagi Ibu buat. Jadi jangan lupa ya, YouTube-nya di subscribe, kemudian loncengnya dibunyikan. Supaya nanti kalau Ibu ada upload video baru atau apa, bisa di pemberitahuan. Udah di subscribe kah Ibu? Kan udah naruh linknya ya di situ ya? Udah, Bu. Dibantu ya. Oke. Soalnya Ibu upload videonya semuanya di sana. Jadi Ibu buat modulnya, jadi supaya lebih bisa memahami modul, Ibu buat videonya gitu ya. Tapi nanti referensi-referensi lain akan Ibu carikan dan Ibu share nanti. Tapi yang utama modul itu yang dibuat. Tapi banyak referensi-referensi dari luar boleh kalian pakai, gitu ya, boleh dikerjakan latihan-latihannya. Nanti Ibu juga akan cari beberapa referensi dari luar. Soalnya beberapa hari terakhir, 4 hari terakhir itu jaringan IndiHome-nya ini macet, nggak bisa download buku. Jadi buku Ibu tuh udah edisinya udah lama, jadi udah ada edisi yang terbarunya, jadi pengen download gitu. Nggak bisa. Itu udah ketemu tapi nggak bisa di-download. Jadi Ibu share di e-learning-nya.
Kemudian mahasiswa berpakaian rapi, memakai sepatu, berambut pendek untuk yang laki-laki, tidak memakai aksesoris. Tidak dibenarkan bagi mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai. Ini gimana cara ngelihatnya ya? Kalau online learning kayaknya nggak bisa ya. Jangan ada yang pakai pajamas lagi, baru bangun tidur. Kemudian ini, tapi ini siang lah ya. Penting jangan ini aja, jangan gondrong aja gitu ya kan, kalau di online learningnya masih kelihatan kalau yang gondrong, tapi kalau yang nggak pakai dan sebagainya mungkin tidak bisa dilihat gitu ya. Kemudian mahasiswa yang terlambat masuk ruangan 15 menit setelah kuliah dimulai tidak diperkenalkan masuk untuk mengikuti perkuliahan dan yang bersangkutan dianggap tidak hadir. Ini kalau di Zoom meeting bisa kan di setting 15 menit terlambat bisa. Tidak kan di admin, tapi Ibu ini juga sih, kalau admit setiap orang tuh susah juga Ibu. Ibu selalu settingnya allow all participant submit into link Zoom gitu. Jadi biarkan aja. Nanti lah Ibu akan setting 15 menit admit. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ibu sudah share menu, ketemu kan? Menu submit tugasnya, mengerjakan latihan pada modul, itu sudah ada tersedia di situ. Silakan dikerjakan minggu depan berarti batasnya. Nanti akan dicoba koreksi setiap minggunya. Kemudian mahasiswa bertanggung jawab terhadap fasilitas yang ada di dalam kelas. Ini belum bisa karena kita belum ketemu kelasnya gitu ya. Kemudian mahasiswa dilarang keluar ruangan selama pelaksanaan perkuliahan. Ya, ada yang sampai ketiduran nggak selama kuliah Zoom? Saya belum pernah Zoom kecuali yang ini. Ibu nggak bisa ngelihat matanya, nggak bisa ngelihat ke semua orang sih. Itulah kelemahannya kalau pakai Zoom, ada yang tidur, ada yang apa gitu ya. Tapi nggak bisa dipantau. Kemudian dosen akan memberikan perkuliahan sesuai dengan silabus. Nanti Ibu akan buka lesson plan-nya atau silabusnya. Kemudian dosen mengisi daftar kemajuan perkuliahan, itu adalah Ibu ada di portal online juga sekarang, nggak ada yang offline-nya. Terus memeriksa kehadiran mahasiswa, itu Ibu akan cek, tapi Ibu nggak akan cek tiap hari yang untuk secara link Zoom itu, kalian aja yang berarti yang ngambil absen di e-learning. Karena Ibu sudah batasi untuk ngambil absennya itu memang 20 menit sebelum perkuliahan dimulai sampai terakhir dimulai, terakhir selesai gitu ya. Nah, itu kira-kira untuk kontrak perkuliahan di awal semester. Ada pertanyaan? Stop share ya. Kontraknya bisa ya, berarti kalau Ibu Zoom misalnya, kalau Ibu tidak kemana-mana, insya Allah Zoom. Tapi biasanya kalau misalnya ada rapat, kemudian ada kegiatan, nah itu mahasiswa belajar mandiri karena semuanya udah lengkap di e-learning. Tanpa Ibu mengajar pun sama aja dengan apa yang tersaji di e-learning itu. Ada modulnya, ada videonya. Videonya itu Ibu yang bikin sendiri, Ibu yang record, Ibu yang buat berdasarkan modul. Nanti sama aja penjelasannya dengan yang Ibu punya. Jadi nggak akan mengurangi esensi dari pertemuan walaupun hanya belajar di e-learning. Nah, itulah kemudahannya kita menggunakan e-learning ya. Ibu akan coba buat videonya sampai beres 16 kali pertemuan. Oke, selanjutnya kita coba ke lesson plan-nya atau apa namanya silabus. Ibu sudah share silabus di e-learning, udah lihat kan? Sudah, Bu. Baca juga? Atau cuma lihat? Sudah, Bu. Sudah baca juga. Nah, ini materinya kira-kira yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan. Menguasai pengertian logika, matematika, operasi-operasi pada proposisi, menguasai konsep-konsep tabel kebenaran biasa dan singkat, menguasai konsep tautologi, kontradiksi, kontingensi, converse, inverse, dan kontrapositif, menguasai konsep pengertian argumen, inferensi, induksi, inferensi, deduksi, pembuktian validitas argumen, menguasai konsep validitas argumen dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran, menguasai konsep pembuktian validitas argumen dengan aturan pembuktian kondisional, tautologi,
dan tak langsung, menguasai konsep pembuktian validitas argumen berkuantor, menguasai konsep pembuktian induksi matematika, kemudian pertemuan ke-9 itu middle test atau mid semester, kemudian pertemuan 10 menguasai konsep pengertian himpunan, cara-cara menulis himpunan, dan jenis-jenis himpunan, menguasai konsep gabungan, irisan, selisih, dan komplement dari sebuah himpunan, menguasai konsep pengertian fungsi satu-satu, fungsi pada, dan fungsi korespondensi satu-satu, menguasai konsep pengertian inverse, fungsi inverse, dan sifat-sifat fungsi inverse, serta formula dari komposisi fungsi, kemudian menguasai konsep hasil kali himpunan, fungsi sebagai himpunan pasangan terurut, dan menggambar grafik fungsi, kemudian menguasai konsep pengertian fungsi relasi refleksif, simetris, intransitif, relasi ekivalen, dan relasi inverse, kemudian menguasai konsep aljabar himpunan, prinsip dualitas, aljabar ekivalen, himpunan countable, dan himpunan denumerable. Ya. Nah, biasanya itu Ibu sistemnya selalu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu biasanya Ibu presentasikan gitu ya. Ibu yang melakukan pengajaran. Nah, dari pertemuan mulai dari himpunan biasanya akan dibagi kelompok dan mahasiswa yang mempresentasikan materi. Komtingnya siapa di sini? Komting itu ketua tingkat, ketua kelasnya. Belum dibuat. Tunjuk satu Belum ada, Bu. Nantikan Ibu untuk materi yang dari pertemuan berapa ini? 10 sampai pertemuan ke-16 itu akan presentasi kelompok. Berarti ada 6 kelompok nanti yang akan presentasikan masing-masing topik ya. Jadi buat PPT-nya, kemudian buat laporannya, kemudian dipresentasikan melalui Zoom meeting. Nanti Ibu akan jadikan co-host untuk siapa kelompok yang presentasi gitu ya. Itu dari pertemuan 10 sampai 16. Kemudian ini presentasinya untuk UTS 30%. Jadi kalau dapat 100 UTS-nya itu udah dapat nilai 30. Kemudian UAS 30%. Kemudian tugas yang setiap minggu itu 30%, kemudian lain-lain itu 10%, misalnya kehadiran atau apa gitu ya, keterlambatan, sikap, dan sebagainya itu 10%. Kalau semuanya udah maksimal, insya Allah nilai di akhir semesternya juga maksimal. Itu untuk lesson kontrak perkuliahan dan lesson plan. Ada pertanyaan kira-kira yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Atau sudah pas? Bertanyalah. Masalah kegiatan pembelajaran kita dari pas? Insya Allah pas, Bu. Enggak ya. Oke, kita coba masuk. Berarti kita sampai jam berapa? Jam 3, Bu. Jam 3, Bu. Jam 3. Sampai jam 3. Ibu coba bahas materi pada pertemuan 1 ya. Pada learning materinya apa? Sudah membaca. Ada modul di situ. Pengertian pernyataan atau proposisi dan nilai kebenaran. Pengertian pernyataan, proposisi, nilai kebenaran, dan satu lagi operasi-operasi pada proposisi kan? Iya, Bu. Masuk kan operasi-operasi pada proposisi? Masuk, Bu. Ya, sekarang dari hasil bacaannya, siapa yang bisa mengemukakan apa itu pernyataan atau proposisi? Tapi dulu lah, sebelum itulah, Ibu pengen tahu dulu. Apa sih kegunaan kita belajar logika matematika atau apa itu dasar-dasar matematika ya? Dasar-dasar matematika tuh ada logikanya di situ. Ya kan, pembuktian invaliditas argumen dan sebagainya. Ada himpunan di situ, kemudian ada fungsi di situ. Kira-kira apa kegunaannya kita belajar ini? Siapa yang pengen mengemukakan pendapat?
Dari pagi Ibu dapat selalu silent class. Confuse Ibu. Tadi itu pagi international class di asesmen pembelajaran assessment learning course. Ibu nanya nggak dijawab, Ibu ini nggak dijawab, jadi ngantuk. Dan jangan-jangan kelas kedua nanti dapat lagi yang silent class itu ya. Nanti ditanya nggak jawab, nanti Ibu juga ngantuk, jadinya sleepy. Ibu biarkan saja belajar di e-learning lain, kan sama aja toh ya. Maksudnya memang itu aja kan. Mata suka itu kalau lama-lama tadi siapa yang mau menanggapi? Bisa diulang lagi pertanyaannya, Bu? Apa kita belajar kira-kira mata kuliah ini? Atau apa esensi, atau apa pentingnya kita belajar mata kuliah dasar-dasar matematika? Saya, Bu. Ya, silakan. Belajar logika matematika, kita diajarkan untuk membuktikan kevalidan suatu data, karena suatu data itu bisa bernilai benar ataupun salah gitu. Iya. Intinya gimana kita fakta. setelah belajar kevalidan suatu, ada argumen, ada valid gitu. Jadinya gimana kita? Kenapa, Bu? Jadi bagaimana kita jadinya setelah belajar mata kuliah ini, setelah kita diasah logikanya, bagaimana argumen itu valid, sebuah argumen valid, sebuah argumen sah gitu ya. Jadi semakin gimana kita tuh, apa fungsinya ke diri kita? Memperoleh suatu informasi yang bersifat benar gitu, fakta tidak hoax. Gitu ya, logis, jadi orang yang logis gitu ya. Jadi orang yang logikanya berjalan gitu, yang logiknya jalan, yang logis. Itu orang matematika tuh harus logis, nggak kemakan hoak, itu salah satu bentuknya tuh. Salah satu bentuk dari orang yang tidak logik ya, yang tidak logis. Karena kalau orang matematika itu ada argumen, malah dibuktikan itu argumennya valid atau enggak kan gitu. Nah, kayak orang kurang kerjaan tapi bukan, itu mengasah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan gitu ya. Bagaimana kita mengolah pemikiran kita sehingga kita menjadi seseorang yang sangat logis dalam bertindak, dalam menelaah segala sesuatu gitu ya. Itu fungsinya dari salah satu bentuk dari luaran atau output mahasiswa yang sudah belajar mata kuliah ini. Oke, Ibu masuk ke materi atau esensinya. Siapa yang sudah baca? Apa itu pernyataan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pernyataan adalah sesuatu yang memiliki nilai benar atau salah. Yang memiliki nilai benar atau salah. Right, benar, Bagas. Misalnya, saya pergi ke pasar. Itu pernyataan bukan? Pernyataan, Bu. Pernyataan. Iya, karena bisa kita tentukan apakah Ibu pergi ke pasar atau tidak. Iya kah? Iya, Pernyataannya. Yang lain gimana? Kata Bagas, saya pergi ke pasar itu adalah sebuah pernyataan. Karena bisa dinyatakan nilai benar atau salahnya. Ada yang punya pendapat lain? Apakah saya pergi ke pasar? Bukan pernyataan. Gimana itu? Kenapa? Itu bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Bukan. Ya, bukan pernyataan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan itu benar atau salah. Karena bukan, kita tidak bisa menentukan itu benar atau salah. Kemudian, 2 tambah 3 sama dengan, ke matematika saya, 2 tambah 3 sama dengan 7.
Itu pernyataan apa bukan? Pernyataan. Pernyataan, Bu. Tapi pernyataan yang salah. Pernyataan Pernyataan yang salah. Nah, oke. X tambah 5 sama dengan 6. Pernyataan. Pernyataan. Pernyataan? Ya. Iya. Bukan benar apa salahnya? Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Kenapa pernyataan? Kalau Rama jawabnya tidak pernyataan. Alasannya? Alasannya karena belum tahu itu benar atau enggak. Belum tahu itu benar atau enggak. Kalau Rio jawab itu pernyataan tadi ya, itu kenapa? Pernyataan karena kita bisa mengetahui nilai X-nya. Jadi pernyataannya bernilai benar karena variabelnya cuma 1 dan di situ bisa diketahui nilai X. Masa kalau Ibu taruh X-nya sama dengan 7. Kalau Ibu taruh nilai X-nya kan belum tahu berapa ya. Apakah bisa kita katakan bahwa itu adalah sebuah sesuatu yang bisa kita katakan adalah benar atau salah gitu? Bisa kita langsung nilai dari bentuk kalimat itu, maksudnya bukan kita andai-andaikan lagi gitu. Nggak bisa berarti. Nggak bisa. Nah, kita coba telaah materinya untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa tadi besar gitu ya. Ini udah baca belum? Nih, pengertian pernyataan. Pernyataan berbeda dengan kalimat biasa. Tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Perhatikan kalimat berikut ini. P. Kota Padang dilanda bencana banjir. Itu pernyataan atau bukan? Pernyataan. Pernyataan. Ali mengikuti perkuliahan kalkulus. Pernyataan atau bukan? Pernyataan. Oke. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Pernyataan. Oke. 3 tambah 4 sama dengan 8. Pernyataan. 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 7 adalah bilangan genap. Pernyataan. Juga. Kalimat P, Q, dan R merupakan kalimat yang bernilai benar, dan kalimat S dan T adalah merupakan kalimat yang salah. Dari uraian tersebut, coba Anda simpulkan apa itu pernyataan. Ya, jadi ini anggap Kota Padang memang sedang dilanda banjir gitu ya, itu sebuah pernyataan yang benar gitu ya. Kemudian Ali mengikuti perkuliahan kalkulus, itu sebuah pernyataan yang benar. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, ini yang R ini bisa ditentukan. Kalau 3 tambah 4 itu adalah 8, itu salah kan ya? 7 kan? Ya, kemudian 7 adalah bilangan genap, itu kan juga salah ya? Terusnya kan ganjil kan? Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai kebenaran dan nilai kesalahannya. Artinya pernyataan itu apa? Sebuah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenaran. Ditentukan nilai kebenaran dan nilai kesalahannya. Benar atau salahnya suatu pernyataan dinamakan nilai kebenaran. Nilai kebenaran pernyataan P dilambangkan dengan seperti ini di beberapa buku ya. Jika benar itu biasanya B, dan jika salah maka nilainya S. Nah, sebenarnya ini banyak lagi sih kajian-kajian tentang ini, kalian bisa baca, nanti bisa Ibu share bukunya. Bukunya kan udah ada di silabus ya. Itu silahkan dimiliki. Nanti Ibu share link gimana caranya mendapatkan buku-buku yang gratis gitu ya. Dan kalian bisa apa? Nah, Ibu biasanya pakai, ini udah lama sih bukunya ya, tapi masih tetap setia Ibu memakainya. Yang ini tuh bukunya Pak Yaya. Kelihatan. Lihat ya. Nih. Penerbitnya Logika Matematika Elementer. Tars itu Bandung. Ini kan sederhana itu.
Yang Ibu bahas di sini lebih kompleks ya, kalian bisa baca lebih jauh. Misalnya kayak contoh bukan pernyataan di sini ada misalnya yang tadi tuh dibilang tuh 3x kurang 4 sama dengan 5x tambah 14 itu bukan pernyataan karena belum bisa ditentukan nilai kebenaran atau nilai kesalahannya yang kayak Ibu berikan contoh tadi. Kemudian contoh lainnya yang bukan pernyataan adalah salinlah bacaan ini. Nah, itu kan kalimat seru ya? Iya. Kan nggak bisa ditentukan kalimat benar atau salahnya. Salinlah bacaan ini, gitu ya. Kemudian ada lagi pandaikah dia, gitu. Nah, itu juga bukan pernyataan. Kemudian 3 cos X tambah 4 sin X kurang 9 sama dengan 0, itu X bilangan real. Nah, itu juga bukan pernyataan. Contoh yang pernyataan adalah 5 kali 12 sama dengan 90. Semua manusia adalah fana. Itu gimana? Semua manusia adalah fana itu pernyataan yang salah apa pernyataan yang benar? Benar. Yang benar. Fana itu lawannya apa? Kekal. Kekal. Berarti kalau fana itu tidak kekal artinya benar tuh? Benar. Iya, benar. Jadi itu adalah pernyataan yang benar, ya kan? Benar. Nanti pasti semuanya akan kembali ya ke sang pemiliknya, berarti kita itu fana. Itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian semua kelelawar adalah hewan menyusui. Salah atau benar? Benar. Benar. Biologinya ini. Ya enggak? Kelelawar, Ibu yang tahu itu yang menyusui itu adalah ikan paus. Ikan paus menyusui enggak? Mamalia ya? Menyusui, Bu. Iya, Bu. Yang menyusui. Kalau kelelawar gimana? Menyusui juga, Bu. Mamalia juga. Menyusui, Bu. Dia mamalia. Nah, itu kalian bisa lihat di bukunya yang buku Bapak yang, tapi nanti Ibu carikan nanti kalau bisa dapat. Nanti Ibu akan di e-learning, besar di e-learning buku-bukunya untuk referensinya. Itu lagi nyari buku cuma itu tadi internetnya lagi gangguan nggak bisa download. Yang Ibu share apa saja? Ini siapa yang nyoret tuh? Ibu ya? Ibu yang nyoret. Sudah bisa diklik. Oke, dari yang sudah dibaca, berapa macam operasi pada pernyataan? Coba siapa yang mau lihatin? Jadi yang tadi udah terjawab ya. Yang mana yang pernyataan, mana yang bukan. Berarti X tambah 4 sama dengan 5 itu bukan pernyataan, tapi kalimat terbuka. Karena dia tidak bisa kita tentukan benar atau salahnya. Karena harus dimisalkan lagi gitu loh. Berapa? Berarti kalau misalnya dimisalin X-nya sama dengan sekian, berarti itu kalimat masuk pernyataan. Kalau disambung koma untuk X sama dengan 2, nah itu baru bisa kita tentukan nilainya benar apa salah. Kalau nggak ditentukan X berapa, itu masih kalimat terbuka. Baik. Oke, operasi pada pernyataan, siapa yang udah baca? Saya, Bu. Ya, silahkan. Operasi pada proposisi itu ada 2, operasi unar dan operasi binar. Yang dimana operasi unar itu merupakan operasi yang menyatakan untuk pernyataan tunggal. Sedangkan operasi binar itu digunakan untuk menyatakan 2 pernyataan atau lebih. Contoh operasi unar itu apa misalnya? Contohnya, iya. Kalimat yang menyebutkan kata penghubung tidak benar, bukan, dan tidak. Itu kalau dikenal di SMA pernah dengar negasi? Negasi dari sebuah pernyataan, pernah dengar? Pernah. Tidak unar kan? Dari negasi dari sebuah pernyataan itu artinya ingkaran kan, ingkaran dari sebuah pernyataan itu biasanya ditandai kata temennya ditandai dengan bukan, ya, tidak, dan sebagainya, ada kata-katanya tuh nih. Operasi pernyataan yang merupakan operasi unar adalah operasi negasi atau penyangkalan atau ingkaran. Itu hanya
merupakan pernyataan tunggal. Ya, biasanya dilambangkan dengan P dikasih negasi gitu tuh di sini. Ya, kalau benar berarti negasinya salah. Kalau salah negasinya Benar. Ya. Nah, ini coba ditandai dengan kata-katanya adalah kata bukan, ya, atau tidak. Di dalamnya itu boleh ditambahkan. Sekarang Ibu mau coba tanya. Jakarta ibu kota Republik Indonesia, itu apa negasinya? Jakarta bukan ibu kota Ibu kota Republik Indonesia. Jakarta bukan Ibu kota Republik Indonesia. Zainab memakai kacamata, apa negasinya? Zainab tidak memakai kacamata. Memakai kacamata. Saya makan, apa negasinya? Saya tidak makan. Saya tidak makan. Ada yang jawab saya minum nggak? Di lokal ini nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada berarti. Soalnya ada yang ibu tanya, apa negasi dari saya makan? Saya minum. Terus misalnya, apa negasi dari saya duduk? Kalau negasi dari saya duduk apa? Saya tidak duduk. Saya tidak duduk, bukan saya berdiri ya. Terserah, kalau tidak duduk itu boleh ngapain aja, mau tidur, mau guling-guling, mau berdiri, mau larian gitu kan. Yang penting negasinya saya tidak duduk. Bukan saya berdiri negasinya. Ya kan? Jangan salah ini, jangan salah. Misalnya lagi, saya berbaju kuning, apa negasinya? Saya tidak berbaju kuning. Bukan saya berbaju biru negasinya kan? Nah, negasinya itu adalah misalnya 2 adalah bilangan genap. Negasinya apa? 2 bukan bilangan genap. Kalau 2 bilangan genap itu nilai pernyataannya benar apa salah? Benar. Kalau negasinya 2 bukan bilangan genap jadi benar apa salah? Benar. 2 bukan bilangan genap, negasinya kan berarti nilainya kebalikan dari dia itu sendiri toh. Kalau misalnya pernyataan P itu awalnya nilainya benar, maka negasinya akan menjadi salah. Kalau awalnya pernyataannya itu salah, maka negasinya akan menjadi benar. Nah, kalau Ibu menyatakan bahwa sebuah pernyataan P2 adalah bilangan genap, itu nilainya apa? Benar. Ya kan? Dan kebenarannya adalah benar, iya kah? 2 bilangan genap benar. Iya. Nah, kalau dijadikan sebuah pernyataan negasi apa jadinya? 2 bukan bilangan genap. Nah, itu nilai kebenarannya salah apa benar? Salah. Kalau bilangan genap, kalau dibilang 2 bukan bilangan genap, berarti nilai kebenarannya adalah salah. Nah, itu oke, itu untuk negasi. Kemudian operasi nilai biner itu ada berapa macam di modulnya? Ada 4. Ada 4. Apa saja itu? Konjungsi. Ada konjungsi, terus disjungsi, terus implikasi. Kalau konjungsi itu lambangnya kayak gimana? Konjungsi terbalik kayak gini ya. Iya, benar. Kalau disjungsi kayak gimana lambangnya? biasa. Biasa. Itu biasa. Begini. Kalau yang implikasi Panah. Implikasi kan juga panah. Panahnya 1. Panahnya satu arah. Kalau implikasi Panahnya 2 arah. kiri kanan. Bagaimana dengan nilai kebenaran? Atau Ibu pengen salah satu dari Ananda semua itu untuk membuat sebuah kalimat. Kalau biner itu kan artinya ada 2 pernyataan yang dioperasikan ya. Kan beda dengan uner tuh. Kalau uner kan 1 pernyataan aja bisa kita negasikan. Kalau biner itu ada 2 pernyataan yang kita operasikan. Salah satunya itu adalah bentuknya konjungsi. Ya. Nah, Ibu pengen salah satu mahasiswa yang buat 2 pernyataan, kemudian sebutkan konjungsinya. Kira pernyataan mau dalam kehidupan sehari-hari, mau dalam matematis, boleh. Silakan.
Apa tadi, Bu? Silakan coba mahasiswa buat contoh dari aplikasi konjungsi ini. Kalau kayak gini, Bu, misalkan contohnya, ya. Berarti misalkan apel termasuk buah, terus yang satunya lagi semangka termasuk buah, terus berarti apel dan buah termasuk apel dan semangka termasuk buah gitu. Apel adalah buah, semangka adalah buah. Kalau dikondisikan berarti apel adalah buah dan semangka adalah buah, kan gitu ya? Iya. Apel adalah buah dan semangka adalah buah. Itu nilai kebenarannya gimana? Apel adalah buah, benar nggak? Benar. Semangka adalah buah, benar nggak? Benar. Benar. Kalau konjungsikan apel adalah buah dan mangga adalah buah, itu nilai kebenarannya sampai-nya benar, nya benar. Nilai yang dikonjungsikan itu benar apa salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Nah, kapan dia akan menjadi salah? Kalau konjungsi. Jika salah satunya salah. Jika salah Atau dua-duanya salah. Atau dua-duanya salah. Atau dua-duanya salah. Kalau disingkat aja kalimatnya satu kalimat aja. Kalimat barusan itu. Apel dan semangka adalah Apel buah. dan semangka adalah buah. Semangka adalah buah. Semangka. Ibu, kan tadi dibilang kalimat kalimatnya Bu, asalkan apa tadi barusan Ibu lupa. Apa kalian bilang tadi kalau nilainya gimana? Salah satunya ada yang salah ya? Salah satu Iya, salah Bu. atau Atau keduanya salah. Nggak perlu atau keduanya salah. Salah satunya salah itu kedua-duanya salah, itu udah masuk salah satunya salah ya nggak? Iya, iya. Dalam memakai kalimat itu kan, pokoknya ada salah satunya yang salah, apalagi dua-duanya salah ya salah gitu ya. Berarti sebuah kalimat konjungsi gitu ya, kalau salah satunya bernilai salah maka dia akan bernilai salah, apalagi dua-duanya salah. Misalnya Rio pengen nyari istri ya, dia punya kualifikasi istrinya harus cantik, harus Baik. pintar masak. Baik, nggak pintar masak ya. Berarti kalau enggak baik nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, yang penting baik, cantik nggak perlu, yang penting baik gitu ya. Misalnya Marsa Harus nih. semuanya, Bu. Harus semuanya. Marsa adalah cantik, Marsa adalah baik. Nah, berarti kalau dikonjungsikan Marsa adalah cantik dan Marsa adalah baik gitu ya. Itu jadi benar nggak bisa masuk kriterianya Rio kalau ini konjungsi ini, karena dia mau semua yang dua itu masuk. Benar. Ini aja supaya kalian mengingat. Ini yang paling sering itu adalah ketika mahasiswa itu diuji dalam sebuah tes, baik dalam tabel kebenaran biasa maupun tabel kebenaran singkat, itu ke depan ke belakang itu tuh.
selalu lupa lagi nilai dari kebenaran konjungsi gimana, nilai kebenaran dari disjungsi gimana. Ya, Padahal kadang Ibu mungkin sudah mencoba membawakan ke konteks nyata gitu, ke real yang dekat dengan dunia nyata, tapi itulah lupa lagi. Dan itu kalau salah satunya salah itu nggak benar gitu ya. Misalnya lagi, Marsha tidak cantik dan Marsha baik. Memang nggak mau, tetap salah gitu ya. Karena nggak masuk kategorinya gitu. Kan nggak memenuhi salah satunya, dia mau dan dua-duanya gitu. Kemudian Marsha tidak baik dan Marsha cantik, nggak mau juga, maunya yang baik, nggak cuma cantik doang gitu kan. Apalagi Marsha tidak cantik dan Marsha tidak baik, apalagi gitu ya. Orang mau kan mau dua-duanya. Jadi ketika pernyataan itu dua-duanya bernilai benar, kalau dikonjungsi itu masuk benar. Tapi kalau ada salah satunya bernilai salah, maka itu ada salah. Itu yang konjungsi ya. Bagaimana dengan disjungsi yang lambangnya kata kalian V? Gimana nilai kebenarannya? Ibu pengen salah satu kembali orang untuk mengungkapkan dua pernyataan, kemudian buat disjungsinya. Saya, Bu. Silakan, siapa Anissa? Ya. Contoh disjungsi, yang kalimat pertamanya 6 adalah bilangan genap. Yang kalimat keduanya, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Adalah bilangan genap dan bilangan yang habis dibagi 2. Kebenarannya gimana tuh Anissa? Benar apa salah nilai kebenaran untuk konjungsinya, kalimat terakhirnya? Atau 6 adalah bilangan genap, tadi nilainya benar apa salah? Nilai pernyataannya. Benar. Genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, benar apa salah? Benar. Benar juga. Kalau dikonjungsikan kata-kata penghubungnya dan atau? Kalau konjungsi dan. Konjungsi dan. Di luar konteks ini ya, Ibu kan boleh bertanya apa saja untuk menguji fokus atau enggaknya tuh. Ibu belajarnya disjungsi, terus Ibu tanya kalau konjungsi kata hubungnya apa, yang jawab atau berarti gagal fokus. Yang jawaban berarti itu fokusnya penuh walaupun juga 3 ya. Nah, kalau konjungsi kata hubungnya apa? Dan. Kalau disjungsi atau. Oke. Tadi 6 adalah bilangan genap. Kemudian bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Itu 2 pernyataan. Ada pernyataan P, ada pernyataan Q. Kemudian kalau kita konjungsikan berarti 6 adalah bilangan genap dan habis dibagi 2. Atau yang habis dibagi 2. Atau habis dibagi 2. Itu nilai kebenarannya gimana? Benar 1, benar 1. Benar. Nah, kapan nilai? Benar, Bu. Kapan nilai dari disjungsi akan bernilai salah? Jika salah dua-duanya. Jika dua-duanya salah. Jika dua-duanya bernilai salah. Benar 1, benar juga atau salah? Benar. Kalau 1 aja ada yang benar, nah, kan boleh juga kita berbuat kalimat itu. Dia akan bernilai benar jika dua-duanya benar atau salah satunya bernilai benar. Atau dia akan bernilai salah jika dua-duanya bernilai salah. Nah, misalnya Bagas pengen cari istri nih, dia nggak terlalu mau kayak Rio nih. Mau salah satu aja, dia baik atau cantik deh. Biar lengkap. Gitu ya. Berarti misalnya kalau Resti misalnya cantik, baik gitu ya. Resti cantik atau Resti baik, nah, itu masuklah kategorinya si Bagas. Ya boleh berarti. Nah kalau Resti baik atau Resti tidak cantik, ya nggak apa-apa. Dia milih salah satunya doang kan, atau nggak, dan kalau Rio mau dua-duanya, kalau Bagas mau salah satu aja, boleh baik, boleh cantik gitu. Kalau tidak baik, kalau dia baik tapi tidak cantik. Karena yang dipilih sih sebenarnya kalau ini dalam faktanya ya, bukan dalam konteks pembelajaran ini. Kalau dia baik tapi tidak cantik, mau nggak? Bukan dalam konteks ini.
Maunya kalau memilih istri itu pakai konjungsi apa disjungsi? Konjungsi. Nah, konjungsi apa disjungsi? Manusia ya. Manusia mah selalu mau yang perfect gitu ya. Jangan gitu. Nah, itu dia. Kalau salah satunya salah, dia tetap benar. Jadi Bagas tetap pilih, walaupun dia hanya cantik saja atau dia hanya baik saja, karena dia pilihannya atau ya. Keluar Gitu. dia lagi tuh. Untuk disjungsi. Nah, itu coba ke modulnya. Operasi konjungsi adalah operasi yang menggunakan kata penghubung dan, gitu ya, dan dilambangkan dengan saya kembali. Kemudian contohnya persegi panjang termasuk poligon. Itu benar apa salah? Persegi panjang termasuk poligon. Poligon itu apa sih? Poligon itu segi. Kok Muhammad nggak kedengeran di hujan? Iya, hujan. Ayo, apa itu poligon? Belah ketupat termasuk poligon. Itu salah apa benar? Persegi panjang adalah poligon. Belah ketupat termasuk poligon. Nah, pertanyaannya poligon itu apa? Sehingga kita bisa menentukan pernyataan ini benar apa salah. Konjungsinya persegi panjang. Ini kalau dipendekin, dipanjangin, ini kan persegi panjang termasuk poligon dan belah ketupat termasuk poligon. Kan itu cuma boleh ditulis persegi panjang dan belah ketupat termasuk poligon, itu boleh nulisnya begitu. Nah, sekarang nilai pernyataannya ini gimana? Benar setelah dikonjungsikan benar atau salah? Nah, kalau kalian pengen tahu itu setelah dikonjungsikan benar atau salah, mesti tahu dulu pernyataan tunggalnya bernilai benar dua-duanya atau gimana. Siapa yang mau berkomentar untuk di sini? Nah, ini bagian dari latihan ya. Nah, silakan cari polisi itu apa. Ibu kok agak rada-rada pusing ya, karena dari pagi ngelihat laptop. Kalian lanjutkan ya di implikasi sama implikasi ditelaah seperti ibu menelaah tadi, kemudian cari isi ini, kemudian itu boleh di ini teh apa ya, PDF ya. Berarti kalian pindahin lagi ke Word atau buat di kertas terus difoto, tapi yang rapi, jangan miring-miring ya. Ada yang nggak jelas, nanti tambah ini udah ngeliatnya di laptop, tulisannya itu tuh mahasiswa ujian. Ibu kalau udah pusing, walaupun benar jawabannya, tapi miring ke kiri, miring ke kanan, motonya nggak jelas dan nggak berbentuk, itu kadang-kadang suka disalahin karena malas bacanya, ya. Tapi kalau dirapihin, walaupun tulisannya jelek tapi rapi cara motonya dan bisa dilihat dengan baik, itu nggak apa-apa, ya. Jadi diisi mulai dari atas, tadi kan masuk bolong-bolong nih, yang bolong-bolong. Nah, selain dari yang bagian ya, oke, Ibu sudahi dulu ya, agak rada kalian pelajari sampai implikasi dan diimplikasi, kemudian submit tugasnya, jangan lupa videonya ditonton dan channelnya di like, subscribe, gitu ya. Iya, Bu. Dan apalagi dan share ke teman-teman. Baik, Bu. Videonya itu ada di e-learning. Sekian dulu untuk hari ini. Cukup ya. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan belajar di rumah dan tonton videonya. Ibu akhiri ya. Ada yang tes hand, Bagas apa? Kalau misalnya tugasnya dalam bentuk Word nggak apa-apa, Bu. Kedengeran Bagas hujan, keras suaranya dikit. Kalau misalnya tugasnya dalam bentuk Word nggak apa-apa, Bu. Boleh, dalam bentuk Word boleh, ditulis tangan juga boleh. Berarti kalau Word itu copy lagi tabelnya itu tuh, kasih kepala, title, itu Ibu lebih suka yang baca kayak gitu tuh. Misalnya implikasi, apa tadi tuh ada pertanyaannya konjungsi, copy lagi soalnya, copy tabelnya dalam bentuk Word, nah ini dipakai lagi. Daripada kalian nulis, tapi tulisan, maaf ya, tulisan Ibu bagus juga, enggak, tapi paling enggak keterbacaannya tinggi. Tapi kalau merasa tulisannya jelek, sudah Word aja. Oke, terima kasih Bu, untuk hari ini. bentar Bu, mau nanya Bu. Ibu Edna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.